Marhaban bil maut. Kita masih di bawah bab bahasan seputar ruh, ya. Apa itu hakikat ruh? Dan di pekan lalu, pelajaran lalu kita sudah membacakan tentang bagaimana perjalanan ruh setiap anak Adam ketika mereka meninggal dunia. Dan ini datang dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan dalam hadis yang sangat panjang bagaimana perjalanan ruh ketika keluar dari badan. Dan dalam hadis itu kita mendapatkan faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperlakukan ruh manusia berbeda sesuai dengan kondisi mereka ketika hidup di dunia. Di mana ruh seorang muslim diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat baik. Adapun ruh orang kafir diperlakukan dengan kehinaan, ya. Kalau ruh orang muslim bagaimana kemarin? Orang muslim diperlakukan ketika dicabut dengan lembut, kemudian ruhnya disambut oleh ketika dicabut oleh malaikat maut, maka disambut oleh para malaikat dengan membawa kafan yang berasal dari surga dan aroma parfumnya yang sangat baik, di mana lebih baik daripada parfum yang ada di dunia. Kemudian dibawa ke langit dan dibukakan baginya pintu langit. Setelah itu tidaklah ada malaikat yang dilewati oleh mayat atau ruh yang dibawa oleh malaikat tadi, kecuali mereka akan bertanya, ruh yang baik siapa ini? Dan setiap malaikat mereka akan mengiringi ruh orang muslim tadi sampai ke langit ketujuh. Ketika di langit ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala setiap dibukakan pintu langit, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aidu ya ruha abdi, kembalikanlah ruh hambaku ke bumi. Kenapa? Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena dari bumi itulah mereka diciptakan, dan di bumi mereka akan wafat, dan dari bumi pula mereka nanti akan dibangkitkan. Artinya apa? Perlakuannya sangat baik. Kemudian kita sudah menjelaskan bagaimana perlakuan malaikat Munkar dan Nakir ketika menanyakan soal atau fitnah kubur, maka seorang muslim diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab soalan-soalan atau yang dikenal dengan istilah fitnah al-kubur. Ditanya tentang 3 perkara. Pertama, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka seorang muslim akan menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah buah daripada tauhid yang mereka amalkan ketika di dunia. Kemudian soalan kedua apa? Soalan kedua kemarin Pak? Waman wamadinu, apa agama yang kau pakai? Apa syariat yang kau pakai ketika di dunia? Maka seorang muslim akan menjawab, syariat dini al-Islam. Agama aku adalah Islam. Kemudian yang ketiga, waman ladzi ar-rajulu bu'itsa fikum, siapa lelaki atau nabi yang diutus di kalangan kalian? Maka seorang muslim akan menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan baginya pintu surga, di mana diperlihatkan kepadanya tempat yang akan dia masuki kelak di hari kiamat. Kemudian dia pun meminta, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah hari kiamat datang. Kenapa? Agar aku suka berkumpul dengan keluarga, anak dan istriku. Berbeda dengan ruhnya orang-orang kafir. Kalau orang kafir gimana, Pak? Orang kafir, orang munafik juga. Munafik maksudnya munafik keyakinan, ya, munafik i'tiqad, bukan munafik perbuatan. Apa perlakuan Allah? Allah perlakukan ruhnya ketika dicabut bagaikan besi yang ada pengait ketika dimasukkan ke dalam kapas atau wol yang basah, kemudian dicabut dengan kencang, maka terputuslah seluruh urat-urat nadinya, dan ruh tadi ketakutan sehingga mereka meraung dengan sekencang-kencangnya, ya. Dan kemudian ruh itu keluar dalam keadaan aroma yang sangat busuk dan disambut oleh malaikat dari surga dengan hunud, yakni kain yang berasal dari neraka, dengan aromanya dengan aromanya sangat busuk, seperti aroma bangkai yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Kemudian ruh itu setiap melalui langit, ketika mau memasuki langit pertama, maka dimintakan agar pintu dibuka. Maka pintu dibuka apa tidak? Untuk orang kafir tidak dibukakan. Pintu langit tidak dibukakan bagi mereka, ya, karena langit punya pintu. Sampai Allah mengatakan, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis itu, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina, ya, saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Ya, la yufattahu lahum abwabus sama,
tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Hatta wala yadkhuluna jannah, dan orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai masuknya sampai masuknya onta ke lubang jarum. Sampai masuknya onta ke lubang jarum. Ini ayat dalam surah Al-A'raf. Mungkin onta akan masuk ke lubang jarum, yang kecil, onta masuk tidak mungkin. Ini adalah kinayah indahnya balaghah. Fasah Al-Quran menunjukkan sesuatu yang mustahil. Orang-orang kafir akan masuk ke dalam surga dan pintu langit tidak dibukakan kepadanya. Setelah itu apa yang terjadi? Apa yang tadi kemarin, Pak? Yani Allah Subhanahu wa taala ar-ruh orang kafir atau munafik tadi dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang jauh, kemudian dibawa oleh seekor burung. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' aw takhtafahu at-tayr ya aw tahwi bihi ila fi makanin sahih." Di mana ruh orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah di muka bumi, maka ruhnya akan dilemparkan oleh Allah dengan cara yang hina. Kemudian ruh itu terbang dan dibawa oleh burung ke tempat yang sangat jauh. Itu maksudnya adalah ruh ketika dikembalikan ke tanah khusus untuk orang kafir. Nah, sekarang ini teman-teman, kemarin kita sudah sampai di terakhir, yakni bagaimana ruh orang mukmin dan ruh orang kafir. Ruh orang mukmin dikembalikan ke di kuburannya, kemudian dia mendapatkan nikmat dan adanya kemudian diwujudkan seorang lelaki yang tampan, berwajah baik, berpakaian yang bagus, aromanya sangat elok, dan dan mayat tadi, ruh tadi bertanya, "Siapa engkau?" Kata lelaki tadi adalah, "Ana amaluka saleh." Aku adalah amal salehmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mewujudkan amal saleh seorang mukmin di dalam kubur nanti dalam bentuk lelaki yang saleh, lelaki yang tampan, aromanya sangat bagus, parfumnya sangat baik. Dan ini sangat membahagiakan untuk seorang mayat, seorang muslim. Kenapa? Di negeri yang tidak ada penghuni, kuburan yang begitu sempit, gelapnya luar biasa, negeri pemandangan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai Nabi SAW pernah mengatakan, tidak pernah ma ra'aitu manzaran aqbaha minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling menakutkan melebihi daripada kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melewati kuburan maka belum menangis sampai basah jenggot beliau karena tangisan. Ditanyakan kepada Utsman, ya Amirul Mukminin, dzukirta al-jannah wan nar falam tabaki wa tabaki bihadza? Wahai Amirul Mukminin, engkau diingatkan tentang surga dan neraka, tidak nangis. Tapi melihat kuburan, kenapa engkau menangis? Apa kata apa kata Utsman bin Affan? Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah halte pertama daripada halte kehidupan perjalanan akhirat. Faman naja minha fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di negeri yang sepi ini, di kuburan ini, maka urusan setelahnya akan makin mudah. Wa man lam yanju minha fama ba'dahu asyad. Dan siapa yang tidak selamat di kuburan ini, maka kehidupan setelahnya akan lebih pedih dan lebih menyulitkan. Inilah kondisi kuburan. Nah, ruh orang-orang mukmin dalam kondisi baik. Adapun ruh orang-orang kafir dalam kondisi mereka diazab dan diancam dengan neraka. Bahkan diperlihatkan kepadanya tempat duduk mereka kelak di neraka, di mana mereka akan ditempatkan. Dan pemandangan tersebut pemandangan yang sangat menakutkan. Karena pemandangan ini Pak bagian daripada nikmat atau azab. Kalau sesuatu yang elok kita lihat menyenangkan ke dalam hati. Tapi yang kita lihat adalah sesuatu pemandangan yang mengerikan. Yang terjadi apa Pak? Badan pun bisa kurus, kurang dan kering kerontak. Kenapa? Menakutkan. Menakutkan. Kalau kita makan, tapi ada di depannya singa yang siap menerkam kita. Kita mau makan apa? Tak mau makan. Kenapa? Pemandangan yang mengerikan. Demikian pula lah, apalagi neraka. Neraka diperlihatkan kepada orang-orang kafir ketika mereka di dalam kubur. Apa dalilnya, Pak? Dalilnya adalah firman Allah di surat Ghafir. Allah berfirman tentang Fir'aun. Tentang Fir'aun dan keluarganya. Ya, kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Sesungguhnya neraka itu senantiasa diperlihatkan kepada Fir'aun dan keluarganya di waktu pagi dan sore hari. Sarapan pagi, makan sorenya dengan apa, Pak? Pemandangan neraka yang akan mereka masuki di kelak. Kemudian kata Allah, "Wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddan adzab." Dan pada hari kiamat nanti akan dikatakan, lemparkanlah Fir'aun dan keluarga serta pengikutnya ke dalam neraka azab yang begitu menyedihkan. Baik.
Nah, sekarang kita akan tentu ada pertanyaan. Kalau sebatas hadis tadi, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ruh orang muslim dan ruh orang kafir berada di dalam kuburannya. Nah, namun kita dapatkan teman-teman, ada riwayat lain yang menceritakan bahwasanya ruh orang mukmin akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tertinggi yang disebut dengan Iliyin. Akan kita datang hadis setelah ini berbicara tentang hal itu. Adapun ruh orang kafir akan Allah tempatkan di tempat yang sangat rendah, namanya sijin. Namanya sijin. Nah, nanti kita akan kombinasikan bagaimana penjelasan dalam hal ini. Apakah ruh itu berada di Iliyin, tempat yang tinggi? Ada yang mengatakan Iliyin itu adalah tempat yang tertinggi dekat dengan surga, tapi dia belum masuk surga, akan berada di paruh seekor burung yang hijau. Nanti akan datang hadis setelah ini. Nah, adapun orang kafir berada di neraka, di sijin, tempat yang sangat rendah, dan itu bagian daripada neraka, ya, bagian daripada neraka, tapi belum masuk neraka. Nah, sekarang nanti insya Allah kita akan jelaskan bagaimana kombinasi dalam masalah ini. Apakah ruh orang mukmin di tempat yang tinggi atau dalam kuburan? Karena juga datang hadis nanti teman-teman berbicara bahwasanya ruh orang mukmin, seorang mukmin ketika dikunjungi oleh orang yang berziarah kepadanya, maka dia akan bisa dia mengetahui siapa yang menziarahinya. Tidaklah seorang muslim mengucapkan salam kepada penghuni kubur, penghuni kubur itu akan menjawabnya. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan, tidak ada seorang pun yang bersolat kepadaku, bersolat kepadaku, kecuali aku akan menjawab salamnya. Padahal Nabi SAW berada rohnya di tempat yang tinggi. Bagaimana kombinasi ini? Insya Allah akan kita bahas di selepas pembahasan. Baik, sekarang kita dengar bagaimana penjelasan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang posisi ruh orang mukmin dan posisi ruh orang kafir setelah mereka melewati fitnah kubur. Ya, setelah melewati fitnah kubur. Kita mulai dari buku halaman 144 ya Pak ya. 144. Baik, ini setelah hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'. Ya. Di sini penulis mengatakan, perhatikan Pak, paling bawah halaman 144, paling pojok paling bawah. Setelah hadis yang panjang. Penulis mengatakan, hafizahullah, dalam aqidah Ahlus Sunnah bahwa ruh para nabi, as-siddiqin, ini orang-orang yang jujur, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan seluruh orang beriman berada di tempat tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Ruh mereka diberi nikmat berupa rezeki dari sisinya petang dan pagi. Jadi ruh orang beriman setelah mereka melewati pertanyaan fitnah kubur, maka akan ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisi Allah bersama orang-orang beriman. Bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian Allah masukkan kita semua termasuk golongan mereka ini. Nah, hal yang menjelaskan tentang, karena kita berbicara ruh, Pak, bicara perkara gaib. Berbicara perkara gaib artinya apa? Terbatas, limited dengan apa? Standar dalil. Tidak boleh berbicara dengan pendapat. Nah, sekarang kita lihat apa dalil, argumentasi yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman ada di tempat tertinggi. Kita lihat hadis dari Ummahatul Mukminin, ya, dari satu Ummahatul Mukminin, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat sebelum beliau wafat adalah Allahumma fir rafiqi al-a'la. Ya Allah, aku meminta kepada engkau untuk berada di rafiq al-a'la. Hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau ini penggalan hadis, Pak. Kalau hadis ini kisahnya adalah sebutkan oleh dalam hadis yang lengkap, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, ini setelah dalam kondisi beliau sakit yang sangat keras, detik-detik mau beliau meninggal dunia, maka para nabi itu, setiap para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tidak, seluruh para nabi diberikan spesialisasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu ditawarkan kepada mereka, apakah masih mau hidup panjang di muka bumi atau mau dicabut nyawanya. Dan itu bukan berlaku pada Nabi Muhammad saja, tidak, seluruh para nabi. Seperti kisah Nabi Musa yang telah berlalu bersama kita, yakni malaikat maut datang kepadanya, kemudian dia mengatakan, wahai Musa, apakah kau masih hidup panjang atau tidak? Kalau masih ingin hidup lama di muka bumi, letakkanlah tanganmu di seekor sapi.
Maka setiap helai bulu yang ditutupi oleh tanganmu, maka itu 1 tahun. Kira-kira kalau 1 jari ini, Pak, apalagi jari Nabi Musa tentu besar ya, hanya besar. Menutup seekor lembu sapi. Kira-kira berapa helai rambut yang tertutup? Banyak, Pak, bisa jadi ribuan. Artinya apa? Allah memberi, ini hadis Sahih Bukhari, Pak, bukan perkataan kita, hadis Sahih Bukhari. Andaikan engkau, wahai Musa, mau hidup lama, letakkan tanganmu, berapa helai daripada rambut yang ada tertutup oleh tanganmu dari sapi itu, maka 1 helai 1 tahun. Taruhlah 1000 tahun. Berarti engkau hidup 1000 tahun. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Tsumma madza ba'da dzalik?" Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya mati. Kalau begitu, saya sekarang minta mati. Akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah malaikat maut. Sebagaimana datang hadis telah berlalu bersama kita. Nabi SAW juga demikian. Beliau ditawarkan, apakah engkau masih mau hidup atau segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi? Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, segerakan aku kembali bergabung di tempat yang tinggi. Ini berada di sisimu. Dan ini adalah cita-cita yang mulia, menunjukkan bahwasanya Nabi SAW telah mencontohkan bahwasanya cita-cita kehidupan beliau di dunia ini adalah kembali kepada Allah di tempat agar dapat segera ke tempat yang mulia. Dan inilah maksud daripada inti buku kita, Marhaban bil Maut, selamat datang kematian. Bahwasanya cita-cita orang yang saleh, cita-cita orang yang mulia, mereka menghendaki kehidupan yang abadi di sisi Allah, bukan di muka bumi. Ya, bukan di muka bumi. Nabi SAW andaikan beliau mau menerima tawaran, bisa jadi beliau akan dipanjangkan berabad-abad, beratus-ratus berabad-abad lamanya. Tapi beliau tidak menginginkan kehidupan dunia. Nah, ini dalil bahwasanya Nabi SAW ruh beliau akan ditempatkan di Ar-Rafiq Al-A'la. Sekarang kita lihat kita dengar keterangan dari Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau mengomentari hadis ini, ya, beliau mengatakan rahimahullah, as-sahih alladhi alaihi al-jumhur anna al-murada bil rafiqil a'la al-anbiya us-sakinuna a'la illiyin. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dimaksud dengan ar-rafiqil a'la, apa itu rafiqil a'la? Tempat yang tinggi, maksudnya adalah pendapat yang benar yang dipegang oleh mayoritas para ulama, bahwa maksud dari ar-rafiqil a'la adalah tempat para nabi tinggal di surga yang paling tinggi, yakni di tempat yang paling tinggi. Ini disebut oleh Imam Muslim, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Al-Muslim. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya ruh orang-orang baik, orang-orang muslim, ya, terkhusus para nabi dan orang yang semisal yang mendekati kepada mereka, adalah berada di tempat yang mulia, yakni dari hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa setelah azan. Beliau bersabda, "Man qala hina yasma'un nidah." Siapa yang mengucapkan doa selesai azan, yakni setelah azan selesai dikumandangkan, maka dia mengucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah, seterusnya, maka Nabi SAW mengatakan, "Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Yakni akan halal baginya syafaatku di hari kiamat. Nah, yang menjadi kepentingan kita di doa ini, teman-teman, ada kalimat wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu doa azan kan? Ya Allah, hendaklah engkau, ya, bangkitkanlah beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menempati kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan kepadanya. Apa maksud tempat kedudukan terpuji di sini, teman-teman? Apa maksudnya? Datang dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salullaha li al-wasilah." Wahai para sahabatku, dan ini juga berlaku bagi kita, wahai umatku, hendaklah engkau memohon kepada Allah agar Allah berikan untukku al-wasilah. Karena dalam hadis tadi wassalati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Apa yang maksud dengan wasilah? Apa yang maksud dengan maqaman mahmudah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal wasilah?" Apa yang dimaksud dengan wasilah? Nabi bersabda, "A'la darajatin fil jannah la yanaluha illa rajulun wahid." Yani yang dimaksud dengan wasilah adalah tempat yang tertinggi yang berada di surga Allah dan tidak akan memperolehnya kecuali satu orang saja. Wa arju an akuna ana wa huwa. Yani aku berharap akulah yang dipilih oleh Allah untuk menempati tempat itu. Yakni Nabi SAW mendapatkan tempat yang tertinggi. Kemudian Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah
beliau pernah mengatakan mengomentari hadis ini, kata beliau begini, wa hadzal raja insyaallah taala sayakunu muhaqqaqan. Dan harapan ini harapan Nabi SAW, dengan izin Allah akan terwujud. Li'annana na'lamu anna afdalal khalqi indallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah meyakini, mengetahui bahwasanya makhluk dari jenis manusia yang terbaik di sisi Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dari sisi manusia, Pak, makhluk terbaik di sisi Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi manusia. Karena beliau adalah Sayyidul Bashar, pemimpin atau penghulu seluruh anak Adam. Kemudian ini penjelasan tentang bahwasanya Nabi SAW dan posisi ruh beliau berada di tempat yang tertinggi. Nah, kemudian kita lihat pula tentang keterangan bahwasanya ruh para syuhada, ini orang-orang yang mati syahid, orang-orang Muslim yang mati syahid, di mana ruh mereka berada? Datang riwayat dari Masruq, Imam Masruq rahimahullah, seorang tabi'in, beliau berkata, kami pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang maksud firman Allah, yakni dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata." Jangan kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah, ini orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka adalah mati. Tidak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi mendapatkan rezeki. Yurzakun, mereka diberi rezeki. Ini adalah bentuk fi'il yakni majhul, ya. Fi'il majhul maknanya adalah orang-orang yang sudah mati itu, para ulama, para syuhada, para siddiqin, para anbiya, para wali, orang-orang yang saleh, mereka wafat sementara di sisi Allah mereka diberi rezeki. Artinya apa, Pak? Apa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yakni orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa memberi rezeki kepada manusia. Kenapa? Karena kondisi mereka terbatas dan mereka sedang mengharapkan rahmat serta rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan yarzukun, mereka memberi rezeki, tidak, tapi yurzakun, mereka diberi rezeki. Artinya apa? Mereka tidak punya kemampuan untuk memberi rezeki kepada orang lain, apalagi kepada orang yang masih hidup. Baik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjelaskan tentang makna ayat tadi. Yani ayat ini adalah ayat tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud berkata, sungguh, kata beliau mulai memberi penjelasan tentang makna ayat tadi. Apa makna ayat orang-orang mati itu yang mati syahid di jalan Allah, justru mereka hidup di sisi Allah? Apa maksudnya? Kata beliau, sungguh kami dahulu para sahabat telah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah. Yani Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat dulu juga pernah bertanya tentang ayat ini. Menunjukkan, Pak, bagaimana semangat, perhatian, ya, para pendahulu kita, terutama para sahabat, para tabi'in. Mereka kalau ada yang tidak tahu tentang satu ayat dalam Al-Quran, maka mereka segera bertanya kepada yang paling tahu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebuah kerugian bagi mereka rasanya kalau ada berlalu ayat yang mereka baca tapi tidak faham maknanya. Telah disebutkan dalam sebagian kitab para ulama, seseorang yang ketika membaca satu ayat lalu dia tidak faham dengan ayat itu, maka dia menangis. Ditanya kepadanya, kenapa engkau menangis? Sungguh aku melalui satu ayat dalam Al-Quran dari kalam Rabbku, ucapan Tuhanku, tapi aku tidak faham maknanya. Aku tidak faham maknanya. Mereka menangis. Coba bandingkan dengan kita hari ini, Pak. Berapa banyak ayat yang sudah kita fahami maknanya. Dan berapa banyak ayat yang kita tidak faham, tapi seakan-akan berjalan begitu saja. Nah, ini menunjukkan para sahabat dahulu serta para pendahulu kita, mereka sangat perhatian dengan makna ayat. Nah, kita dengar keterangan dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika mereka bertanya tentang makna ayat ini, maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan. Maksud ayat itu adalah, kata beliau dalam sabdanya, Inna arwahum fi jawfi tayrin khudrin. Sesungguhnya ruh mereka para syuhada berada di rongga burung hijau, ya, laha qanadilu mu'allaqatun bil arsh. Di mana burung tadi, ya, yang ia mempunyai banyak pelita yang bergantung di arasy. Ini ruh orang-orang muslim yang mati syahid, ruh mereka ditempatkan di burung, seekor burung yang besar, burung hijau, di mana dia akan bergelantungan di di pelita-pelita yang bergantung di arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy adalah tempat yang tinggi, tempat yang paling
yang paling tinggi. Kemudian kata Nabi, tasrahu minal jannah haitsu sya'at. Maka burung tadi atau ia dapat keluar masuk surga sesuka hati. Artinya ruh orang-orang beriman akan bergelantungan di dalam seekor bumi yang besar dan burung itu akan terbang di dalam surga sesuai yang mereka kehendaki. Kemudian kata Nabi SAW, ya, summa ta'wi ila tilkal qanadil. Kemudian ruh itu beristirahat lagi di pelita-pelita itu. Yani pelita maksudnya semacam lampu ya, semacam tempat yang terang. Fa'attala ilaihim rabbuhum ittila'atan. Kemudian Rabb mereka melihat kepada mereka secara berfirman. Yakni ruh orang-orang syuhada akan terjadi pembicaraan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika bergelantungan di pelita-pelita yang tinggi atau di burung yang hijau tadi. Maka Allah berfirman, "Hal tashtahuna syai'an?" Apakah kalian menginginkan sesuatu? Ini Allah memanggil, mengkhitab ruh orang-orang yang mati syahid tadi. Apakah kalian menghendaki sesuatu? Mereka menjawab, "Ayyu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannah haitsu syi'na." Ya Allah, apa apalagi yang masih kami inginkan? Padahal kami sudah bisa beristirahat di surga dan ruh kami bisa berjalan ke mana saja yang kami inginkan. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat. Maka Allah menanyakan hal itu sebanyak 3 kali. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yas'alu. Ketika Allah SWT ya, ketika Allah SWT melihat bahwasanya mereka tidak akan lagi meminta yang lebih daripada itu, maka mereka menjawab ya. Yani ketika mereka melihat kalau mereka tidak akan ditinggalkan sebelum menjawab pertanyaan ini, Allah SWT mengulang 3 kali. Jadi ruh-ruh tadi melihat Allah menanyakan ini, pasti Allah tidak akan terus bertanya sampai kita meminta sesuatu, baru Allah tidak akan berhenti bertanya. Maka para roh tadi menjawab, "Ya Rabb, wahai Tuhan kami, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra." Wahai Rabb kami, kalau begitu kembali ke permintaan kami satu. Kembalikanlah ruh kami ke jasad kami ke dunia agar kami bisa berperang di jalan Engkau 1 kali lagi. Yani ruh orang-orang yang mati syahid ketika telah mendapatkan nikmat dan mereka melihat janji-janji yang telah dicatat oleh Allah SWT di muka bumi ini, maka mereka meminta, "Ya Allah, pulangkan ruh kami ke jasad kami agar kami hidup dan bisa berperang di jalan Engkau sekali lagi." Berarti apa, Pak? Ini permintaan ruh. Kenapa? Karena mereka telah melihat hasil daripada buah jihad yang mereka torehkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang jihad yang benar-benar jihad. Jihad yang untuk apa? Yang katakan jihad apa, Pak? Jihad yang dikatakan jihad adalah li'la kalimatillah, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan jihad yang dimaksud adalah jihad untuk membela jihad untuk membela golongan, membela hizib tertentu, tidak, tapi benar-benar untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mereka minta. Kemudian salah satu syuhada, yakni ayat ini kan turun tentang sahabat Jabir bin Abdullah ketika beliau terbunuh di salah satu perperangan. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, "Lamma qutila Abdullah bin Amr ibn Haram, ya, yaum Uhud." Ketika ayahnya Jabir bin Abdullah, ayahnya Jabir yang bernama Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu pernah terbunuh di perang Uhud. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Jabir, "Wahai Jabir, ya, ala ukhbiruka ma qala Allah azza wa jalla li abik." Wahai Jabir, maukah aku kabarkan kepada engkau apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan atau tanyakan kepada ayahmu? Maka Jabir mengatakan, "Ya mau, tentu mau." Karena ayahnya Jabir, Abdullah bin Haram, adalah salah satu yang terbunuh di perang Uhud dan dia syahid di jalan Allah. Dan pembicaraan ayat tadi adalah pembicaraan tentang ruh para syuhada. Salah satunya adalah ruh ayah Jabir radhiyallahu anhuma. Kemudian kata Nabi SAW, "Ma kallamallahu ahadan illa min wara'i hijab." Wahai Jabir, ketahuilah Allah tidak berbicara dengan seorang pun kecuali melalui perantaraan hijab, yakni di balik hijab. Wa kallama abaka kifahan. Adapun ayahmu, ini Abdullah bin Amr bin Jumuh, ya, diajak oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara secara langsung. Di mana itu, Pak? Di tempat yang tinggi tadi. Yani di Iliyin. Allah Subhanahu wa taala mengajak Abdullah bin Amr bin Jumuh yang wafat di perang Uhud secara langsung, berhadap-hadapan
tanpa ada tabir yang membatasi. Dan ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada ayah daripada Jabir bin Abdullah, yakni Abdullah bin Amr bin Jumun radhiyallahu anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya abdi, wahai hambaku, tamanna alayya u'tik." Wahai hambaku, hendaklah engkau meminta kepadaku sesuatu, aku akan berikan. Apa kata Jabir, ayah Jabir, yakni Abdullah bin Amr? Ya Rabb, wahai hambaku, tuhyini, hidupkan aku kembali. Fa uqtala fika thaniyatan, agar aku bisa berperang di jalan engkau sekali lagi. Maka Allah berfirman, innahu sabaqa minni, sesungguhnya telah tetap takdir, catatan daripadaku, annahum ilaiha la yurja'un, sesungguhnya orang yang telah meninggal dunia, sudah berpisah ruh dengan jasad, la yurja'un, tidak akan dikembalikan ke dunia. Ini dalil bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia tidak akan dikembalikan ke dunia, walaupun orang terbaik. Walaupun orang terbaik. Kenapa? Karena alam sudah berpisah. Perjalanan kehidupan alam yang mereka tempuh sudah alam yang berikutnya. Kan perjalanan hidup ini Pak, alam ruh, alam rahim, alam dunia yang kita sekarang ini, kemudian setelah itu alam kubur, alam barzakh, dan selepas itu nanti ketika hari kiamat baru namanya alam hari kiamat. Nah, perjalanan orang yang sudah masuk ke alam barzakh la yurja'un, tidak akan kembali ke dunia. Tidak akan kembali ke dunia. Dan ini Pak, pernyataan ayat ini, hadis ini semakna dengan ayat. Ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats." Yani orang-orang yang meninggal dunia, baik muslim ataupun orang kafir, ruh mereka akan terkumpul di alam barzakh. Di alam barzakh, dan mereka tidak mustahil akan kembali ke dunia. Hal ini, apa bedanya Pak? Pernyataan ini dari ayat dan hadis tadi memberi pelajaran kepada kita untuk menolak keyakinan ruh bisa kembali ke dunia. Ada keyakinan sebagai masyarakat, ruh bisa pulang ke rumah. Iya, sehingga diberikan semacam pemberian-pemberian atau apa namanya bakar bunga, bakar kemenyan dan semisalnya. Kenapa? Ruh pulang ke rumah. Dan ini adalah keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kenapa? Al-Quran dan hadis menjelaskan tidak demikian. Bahkan keyakinan ruh pulang ke rumah sejatinya adalah keyakinan yang diadopsi oleh orang-orang hidup yang dikenal dengan istilah reinkarnasi. Apa istilahnya? Reinkarnasi, yakni ruh pulang bisa kembali ke dunia. Orang Hindu kan itu keyakinan mereka. Ruh bisa pulang ke dunia, bisa nanti menjelma sebagai apa? Naga, ular, jadi harimau. Ini keyakinan orang Hindu. Namun, yang naifnya adalah sebagian kaum muslimin justru mencaplok keyakinan ini dan diyakini sebagai keyakinan Islam. Padahal Islam berlepas diri daripada itu. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran dan dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian karena ayah Jabir meminta, ya Allah pulangkan aku ke dunia. Kata Allah apa? Telah tetap ketetapan daripadaku. Orang yang sudah meninggal dunia tidak akan kembali ke dunia. Maka apa kata Jabir? Ya Rabb, wahai Rabbku, fa'ablik min warai. Sampaikanlah kepada orang yang berada di belakangku. Maksudnya apa? Orang yang masih hidup di dunia. Fa'anzarallahu azza wa jalla hadhil ayat. Maka Allah turunkan ayat tadi. Ya, ini apa? Orang-orang yang mati di jalan Allah, sejatinya mereka tidak mati di sisi Allah. Mereka hidup diberi rezeki. Yakni mereka diberikan nikmat perjalanan ruh mereka di paruh burung atau di burung yang hijau, dan mereka bisa berjalan di surga sebagaimana yang mereka kehendaki. Baik. Kemudian teman-teman, datang juga dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ruh para syuhada, "Asy-syuhada'u ala bariqin nahrin bi babil jannah." Sungguh para syuhada itu ruh mereka berada di barik. Apa itu barik? Barik adalah nahrun bi babil jannah, yakni sungai-sungai yang berada di pintu surga. Fi qubbatin khudra, di dalam kubah yang berwarna hijau. Yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa ashiyya, di mana mereka akan senantiasa diberi rezeki oleh Allah yang berasal dari surga di waktu pagi dan sore hari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam dalam sunan beliau dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Baik. Berarti apa, Pak? Ruh orang-orang beriman mereka berada di tempat yang tertinggi. Kemudian ini ruh orang-orang para syuhada. Kemudian kita lihat ruh orang-orang yang beriman. Secara umum, ruh orang-orang yang beriman secara umum mereka berada di tempat yang tinggi juga.
di tempat yang luas dan penuh kemuliaan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat 53. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu suruna wa hum la yufarritun. Sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, ia diwafatkan oleh para malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya. Ini orang yang sudah meninggal dunia akan dipegang ruhnya oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, fi hifdzi ruhil mutawaffa. Yani maksudnya adalah malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya, yaitu dalam menjaga ruh orang yang telah meninggal dunia. Kata beliau, bal yahfazunaha wa yunzilunaha haitsu Allah. Di mana ruh orang-orang yang telah diwafatkan oleh malaikat maut akan ditempatkan masing-masing sesuai dengan yang Allah kehendaki. In kana minal abrar fa fi illiyin. Adapun orang-orang yang baik, ruh mereka akan diletakkan oleh para malaikat di illiyin. Apa itu illiyin? Tempat yang a'la, tempat yang mulia dan tinggi. Tempat yang tinggi lagi mulia. Wa in kana minal fujjar fa fi sijjin. Adapun orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, ahli zindik, dan orang-orang ateis, dan semisal mereka, ya, maka ruh mereka akan diletakkan oleh malaikat di sijin. Apa itu sijin? Sijin adalah tempat yang sangat rendah di apa namanya, di dasar bumi, ya. Iyadzan billahi min dzalik. Maka kata Ibnu Katsir, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Yani jangan sampai ruh kita dikembalikan oleh Allah ke sijin, tempat yang rendah. Kemudian juga tentang masalah ruh, Allah berfirman di surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 91. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia akan memperoleh ketentraman, ruhnya akan mendapatkan ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun orang-orang yang termasuk golongan kanan, yang akan calon penduduk surga, fasalamun laka min ashabil yamin, maka keselamatan bagi kalian karena kalian termasuk golongan orang-orang yang golongan kanan. Ini orang-orang yang masuk surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, orang-orang yang berbuat baik, maka mereka akan benar-benar berada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Maksud ayat ini, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma sammul abrar hatta barral abna wal aba'ul abna. Kata beliau, siapa yang dimaksud dengan abrar yang akan Allah tempatkan nanti di dalam tempat yang tinggi? Kata beliau, dikatakan abrar adalah yakni seorang anak yang berbuat baik kepada orang tuanya dan orang tua yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Ini termasuk sifat orang-orang yang akan ditempatkan ruhnya di tempat yang tinggi. Yakni anak yang berbakti kepada ayah dan ayah yang berbuat baik kepada anak. Maka mereka disebut abrar. Termasuk ayat ini. Ini orang-orang yang baik. Ya, hari ini hal yang cukup menyedihkan kita, banyak anak-anak yang tidak berbakti ke orang tua. Jadi disebut dengan anak-anak yang berlaku durhaka. Ya, ini banyak anak-anak yang berlaku durhaka kepada orang tua. Ada apa tidak? Banyak sekali. Dan ini mungkin tanda daripada hari akhir zaman. Nabi SAW mengatakan bahwasanya di antara tanda hari kiamat ada yang boleh sebutkan adalah banyaknya anak-anak budak-budak yang melahirkan tuannya. Jadi maksudnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Orang seperti ini tidak disebut dengan abrar. Atau orang tua yang berbuat jelek kepada anak. Ada enggak, Pak? Ada. Ya, ini orang tua yang tidak menunaikan kewajibannya. Baik itu kewajiban nafkah dalam bentuk nafkah yang zahir, seperti ada orang tua yang berlepas diri tidak mau menafkahi anak padahal dia adalah tanggung jawabnya. Atau orang tua yang tidak memberikan kewajibannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pendidikan kepada anak-anaknya. Dan ini banyak, Pak. Banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan baik kepada anak-anaknya. Ya. Orang tua, atau ada yang mengatakan orang tua yang durhaka. Ya. Ada anak yang durhaka, ternyata ada pula orang tua yang durhaka. Gimana orang tua yang durhaka? Ini orang tua yang tidak memberikan kewajiban kepada anaknya. Nafkah tidak diberikan, pendidikan apalagi, ya. Makanya pesan kami adalah, ini nasihat untuk saya dan kita semua, hendaklah sebagai orang tua tidak hanya kita fokus dalam memperhatikan nafkah secara zahir kepada anak-anak dan keluarga kita. Tapi mesti juga ada pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Kenapa? Ini kewajiban, Pak. Dan ini termasuk sifat abrar, yakni orang-orang yang berbuat baik kepada anak. Jadi kita orang-orang yang sudah menikah, kita harus siap menjadi seorang ayah dan siap menjadi seorang suami
dan di saat yang sama kita juga masih siap menjadi seorang ayah. Ada orang yang siap menjadi suami, tapi tidak siap menjadi ayah. Banyak apa? Banyak sekali. Dia hanya bisa melahirkan anak, tetapi giliran untuk pendidikan mereka gagal. Mereka gagal. Oleh karenanya, agar kita termasuk abror, hendaklah kita memperhatikan kebaikan untuk anak-anak dan keluarga kita. Baik. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya, yang dimaksud dengan abror adalah orang-orang yang orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak para hambanya, yang senantiasa di atas ketaatan dalam amalan hati dan anggota badan. Maka balasan bagi mereka itu adalah kenikmatan hati, ruh, badan mereka di dunia, di alam barzakh dan di negeri yang kekal. Yani orang-orang yang akan ditinggikan ruh mereka adalah ditempatkan di iliyyin adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas kebenaran. Baik. Ini tentang ruh orang-orang beriman. Kemudian juga datang hadis penjelasan dalam pernyataan dalam asar dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Beliau mengatakan inna iliyyin. Di mana iliyyin itu? Kata beliau inna iliyyin fis sama'i as-sabi'ah tahta al-'arsy. Iliyyin adalah tempat yang tinggi yang berada di langit ketujuh di bawah arsy. Jadi iliyyin dari kata a'la yakni tinggi, sesuatu yang tinggi. Makna tempatnya adalah kata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dan ini sahabat. Kemungkinan kalau perkataan sahabat, Pak, maka kita bisa jadikan sebagai hujjah. Kenapa? Karena sahabat tidak akan berbicara soalan agama, apalagi perkara gaib, kecuali hal itu pernah didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat Bara' bin Azib mengatakan, illiyin adalah tempat yang berada di langit ketujuh di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala, dan di sana ruh orang-orang beriman berada. Kemudian perkataan Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, hiya as-sama'us sabi'ah. yakni illiyin adalah langit ketujuh. Wa fiha arwahul mukminin, di sana ruh orang-orang mukmin ditempatkan. Nah, sekarang teman-teman selesai kita tentang ruh orang mukmin. Kita lihat penjelasan tentang ruh orang kafir. Di mana ruh orang kafir berada? Adapun orang kafir, orang munafik, ahli maksiat akan dikumpulkan di sijin, di suatu tempat yang sempit, penuh kehinaan dan terus disiksa atas balasan dari perbuatan mereka sampai hari berbangkit. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, fanuzulun min hamim, maka dia akan mendapatkan hidangan air yang mendidih, wa tasliyatu jahim, dan dibakar kelak di dalam neraka jahanam. Kemudian kata Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat kefasikan itu, orang-orang yang berbuat kedurhakaan adalah tersimpan di sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kalian apa itu sijjin? Kitabun marqum, yakni kitab yang tertulis. Berkata Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, kata beliau, sijjin hiyal ardus sabi'ah as-sufla. Sesungguhnya sijjin adalah lapisan dasar bumi yang paling dasar, yakni dasar bumi yang ketujuh. Fiha arwahul kufar. Di sana Allah akan kumpulkan seluruh ruh orang-orang kafir. Berarti apa, Pak? Kebalikan. Ruh orang kafir ditaruh di sijjin. Di mana sijjin? Kata Imam Mujahid rahimahullah, sijjin berada di dasar bumi yang paling ketujuh. Karena bumi punya tingkatan juga, Pak, tapi sufla, ke bawah. Dan di dasar bumi yang paling ketujuh itu berada ruh orang-orang kafir di tempat yang sangat kerdil, hina, dan penuh keburukan. Berkata Jundub dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah menceritakan peristiwa yang beliau lihat dalam mimpi bersama dua malaikat. Di antaranya beliau berkata, maka kami pun berjalan dan mendatangi sebuah tempat yang serupa dengan tungku api. Jadi Nabi SAW menceritakan perjalanan mimpi beliau. Nabi SAW pernah bermimpi, dan mimpi para Nabi adalah hak. Mimpi para Nabi benar. Beda dengan mimpi kita, Pak. Kalau mimpi kita bisa jadi bunga tidur. Kebanyakan cerita tadi dengan kawan-kawan, akhirnya kita buat mimpi, Pak. Kalau mimpi para Nabi tidak. Mimpi para Nabi adalah hak, dan ini ittifaq para ulama, ijma' para ulama. Nabi menceritakan, aku pernah berjalan bersama malaikat, dan di sebuah tempat aku diperlihatkan ada tungku api. Ternyata di dalamnya ada suara gaduh, ada suara orang yang berteriak-teriak. Maka kata Nabi SAW, kami pun melihatnya. Fa'idha fi rijalun wa nisa'un uratun. Tiba-tiba aku melihat para lelaki dan para wanita yang sedang telanjang, tidak berpakaian. Wa idahum ya'tihim lahbun min asfali minhum. Tiba-tiba kata beliau, ternyata di dalamnya datang kepada mereka api yang menyambar dari bawah. Kemudian fa idza atahum dzalikal lahbu ya dawdaw. Kata Nabi SAW, jika api itu datang kepada mereka, maka semua mereka menjerit.
Di mana kondisi mereka ini? Yani Nabi SAW menceritakan tentang apa? Tentang penglihatan lelaki dan sekelompok lelaki dan perempuan yang bertelanjang, tak punya baju, disiksa dengan api. Siapa mereka itu? Nabi SAW bertanya kepada malaikat yang membawa di dalam mimpi tadi. Ya, Nabi SAW meminta keterangan, siapa orang yang disiksa seperti itu? Lelaki dan perempuan yang bergabung kemudian tidak berpakaian disiksa dengan api yang membakar. Maka para malaikat menjawab, wa ammar rijal wan nisa'ul urah alladhi fi mithli bina'i tan-nur. Adapun lelaki-laki dan para wanita yang bertelanjang berada di sebuah bangunan tungku api tadi, kata malaikat, fa innahumuz zunatu wazzawani. Sesungguhnya mereka adalah para lelaki dan para wanita yang suka berzina. Artinya apa, Pak? Nabi SAW diperlihatkan telah ada para lelaki sekelompok manusia yang perbuatan mereka suka berzina di muka bumi. Ketika mati, ruh mereka disiksa oleh Allah dalam keadaan dibakar sementara mereka tidak punya pakaian. Berarti apa, Pak? Ini adalah kondisi yang terjadi saat ini bahkan ada. Di mana tempat mereka disiksa di alam barzakh. Di mana tempat itu? Para ulama mengatakan bukan di Sijin. Ya, wallahu alam, ada yang mengatakan tempatnya di Sijin. Berarti apa? Kondisi mereka adalah orang-orang yang kondisi orang-orang kafir, para ahli maksiat dan semisal mereka ditempatkan di tempat yang hina. Kemudian juga pernah diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana seorang pendusta diazab di alam kubur. Kata beliau, ammal ladzi ra'aitahu yashakku shidquhu. Adapun ada lagi orang pemandangan diperlihatkan kepada Nabi, yakni orang yang mulutnya dirobek hingga telinga sehingga apa? Dia adalah seorang yang pendusta. Jadi ada pemandangan lain selain orang tadi. Nabi SAW melihat seorang lelaki yang dirobek mulutnya sampai ke telinga, dirobek dengan senjata tajam. Siapa mereka itu? Kata para malaikat, fakadzabun yuhadditsu bil kadzba. Dia adalah seorang pendusta yang suka menebarkan sebuah kedustaan. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Sehingga satu kedustaan tadi ya disebarkannya hingga tersebar kemana-mana, menyebar kemana-mana ya. Fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Akhirnya buah dari kedustaan yang dilakukan tadi, dia disiksa di alam kubur dengan dirobek dari mulut sampai ke telinga, dan itu akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Berarti siksaan itu terjadi di masa Nabi sampai hari ini dan akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Di mana berarti apa, Pak? Ada ruh orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ruh orang yang diiliyin. Kalau ruh orang yang diiliyin, ya, mereka mendapatkan perlakuan yang baik. Adapun ruh orang-orang kafir berada di tempat yang rendah dan mereka disiksa dengan kehinaan yang luar biasa. Sekarang teman-teman, sebelum kita nanti berlanjut kepada tentang alam kubur, ya, dan azabnya, akan kita jelaskan nanti bagaimana penjelasan dalam hal ini berdasarkan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang timbul pertanyaan terakhir. Bagaimana kita mengkombinasikan? Kalau kita lihat dari hadis Bara' bin Azib tadi, bahwasanya ruh orang beriman dan orang kafir itu berada di alam kubur, yakni di dalam kubur. Sampai-sampai kalau ada orang muslim yang datang mengunjungi saudara muslimnya yang mereka sering kenal di dunia dahulu, maka mereka ruh orang kemudian mereka mengucapkan salam, maka mayat tadi akan menjawab salamnya. Kita akan disunahkan kalau ziarah kubur, apa yang kita ucapkan? Salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Dalam riwayat lain, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamat atas kalian wahai penduduk kubur. Nah, kalau yang mengunjungi tadi adalah muslim dan dia sering kenal di dunia, maka ruhnya akan menjawab salam orang yang mengunjungi tadi. Kalau orang muslim. Adapun ruh orang kafir, berdasarkan hadis Bara' bin Azib, bahwasanya dia akan dikungkun di dalam di alam barzakh itu. Ya, dan ini banyak hadis-hadis menjelaskan bahwasanya ruh ada di alam barzakh. Nah, yang barusan kita baca penjelasan bahwasanya ruh orang beriman ada di iliyin. Ruh orang kafir ada di sijin. Nah, kira-kira bagaimana mengkombinasikan hal itu? Mana yang tepat? Sepintas seakan-akan dua nas ini bertentangan. Tapi apakah benar bertentangan? Ternyata tidak. Nah, kalau begitu, untuk memecahkan permasalahan, kita lihat keterangan para ulama. Di sini saya mengutip dari pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim
beliau punya kitab yang sangat banyak. Di antara kitab beliau adalah kitab yang diberi judul Ar-Ruh. Judul bukunya, Pak, ada sekitar tebal, juga satu jilid. Judulnya adalah Ruh, yakni kupasan tentang ruh. Bagaimana perjalanan ruh manusia, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kondisinya setelah mati, ya, orang muslim, orang kafir, dan semisalnya. Dijelaskan oleh beliau panjang lebar. Nah, terkait hal ini belum membahas di bab, ya, satu bab khusus tentang bagaimana mengkombinasikan, mengumpulkan dua riwayat yang seakan-akan bercanggah. Ya, bagaimana mengkombinasikan? Kita lihat keterangan beliau. Kata Al-Hafidh Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih, beliau mengatakan bahwasanya hadis yang berbicara tentang, ya, annahu yara maq'adahu minal jannah, bahwasanya ruh orang muslim, seorang beriman akan melihat tempat duduknya di surga. Kemudian dia akan meminta, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, kepada kaumku, atau segerakan hari kiamat agar aku segera berkumpul dengan keluargaku. Maka malaikat mengatakan kepadanya, uskun, ya, tinggallah engkau di sini. Hadza maq'aduka abadan. Ini adalah tempat dudukmu, tempat kamu berada sampai hari kiamat terjadi. Berarti apa? Ruh orang mukmin ada di dalam kuburnya. Kemudian juga ada orang-orang kafir. Tidak sama, bahwasanya ruh orang-orang kafir akan dikatakan pada mereka, ruh Anda berada di sini sampai hari kiamat terjadi. Ketika dia mengatakan, ya Allah, aqimis sa'ah. Segerakan la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Kembalikan aku ke dunia. Itu kan permintaan ruh orang-orang kafir. Dan mereka bisa sujud kepada Allah, kembali kepada Islam. Tapi kata Allah, hal itu mustahil akan terjadi. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, dan hadis-hadis yang semisal ini kata beliau, ya, seperti hadis assalamu ahlal kubur ala ahlil kubur wa khitabuhum wa ma'rifatuhum bi ziyaratil ahya. Yakni hadis-hadis yang membicarakan bahwasanya ruh orang-orang beriman itu ada di dalam kubur, dan itu sebagaimana ucapan orang yang berziarah kepada mereka, mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka mengetahui siapa yang berziarah kepada mereka. Berarti hadis-hadis tentang itu sangat banyak. Nah, kata beliau, wal adillah yani fahuwa yatanawalul arwah allati hiya fil jannah. Dan ada pula hadis-hadis yang membicarakan bahwasanya ruh orang beriman itu ada di iliyin, di surga, di tempat yang tinggi. Bin nasi wa fir rafiqil ala, dalam nas yang ditetapkan, yakni di tempat yang tertinggi. Wa qad bayyana, kata beliau, wa qad bayyana anna ardal maq'adal mayyit alaihi minal jannati wan nar, bahwasanya penjelasan dalam hadis ruh orang beriman ada di surga dan ruh orang-orang kafir akan ada di sijin, di tempat yang rendah, di dalam bagian daripada neraka. La yadullu ala anna ruha fil qabri wala ala fana'ihi daiman min jami'il wujuh. Tidak menunjukkan, tidak bertentang bahwasanya ruh itu tidak berada di kuburan. Ya, artinya apa? Ruh orang beriman ada di tempat yang tinggi dan juga terkadang bisa kembali ke dalam kubur. Ini tidak bertentangan dua hadis ini, kata beliau, ya. Ballaha isyrafun wa ittisalu bil qabri wa fana'i. Bahkan ruh itu ada di tempat yang tinggi, namun dia bisa koneksi seketika dengan kuburannya. Artinya ruh orang beriman berdasarkan hadis ada di tempat yang tinggi. Tapi ketika ada orang berziarah ke kuburan, maka ruh orang mukmin tadi akan menjawab salam. Artinya apa? Ada koneksi yang seketika dari ruh yang tinggi, tempat yang tinggi, ke kuburan. Nah, dengan demikian bertentangan dengan hadis, Pak? Tidak bertentangan. Artinya ruh tempat yang tinggi, tapi kalau ada orang yang mengucapkan salam, maka ruh akan dikembalikan oleh Allah seketika ke jasadnya, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dzalikal qadri minha yu'radu alaih, ya, maq'adahu, dan hal itu adalah kemampuan, ya, yang Allah berikan kepadanya sehingga dia bisa dikembalikan ke tempatnya, ke kuburannya. Fa innar ruha sya'nan akhar, karena ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan bentuknya lain. Kita tidak mengetahui tentang ilmu tentang ruh, ya. Kata beliau, idza sallama, kemudian hatta takunu fi rafiqil a'la fi a'lal ilmiyin. Walaupun dia berada di tempat yang tinggi, walahat tisalu bil badan. Ruh bisa segera kembali ke badannya di kuburan. Bihaitsu idza sallama al-muslimu 'alal mayyit, ketika seorang muslim mengucapkan salam kepada seorang mayat yang ada dalam kubur, raddahallahu alaihi ruhahu, maka Allah seketika mengembalikan ruhnya yang ada di tempat yang tinggi ke jasadnya di dalam kuburan.
fayaruddu alaihi salam, maka mayat tadi, yakni ruh orang di dalam kuburan tadi segera menjawab salam orang yang berada di dalam kuburan, wahia fil mala'il a'la. Asalnya ruh itu berada di tempat yang tinggi. Demikian semisalnya Pak. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan ruh berada di tempat yang tinggi, namun ketika ada kebutuhan menjawab salam dan semisalnya, ruh akan Allah kembalikan ke dunia dengan seketika, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami Pak? Ini kan ragu bagi orang-orang, mana nih kita memahami ruh, apakah di dalam kuburan, di dalam bersah, atau berada di tempat yang tinggi. Dua nas ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Sebagai penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, demikian teman-teman. Penjelasan tentang ruh. Ya, kalau ada waktu, masih ada 4 menit. Silakan kalau ada soal jawab atau ada tambahan, kami persilakan. Silakan, ada soalan Pak tentang bahasan? Silakan. Iya Pak, apa itu tadi? Ya. Nah, nah. Kan biasanya kan menawarin dari daya lah, nanti untuk menolong, tapi dengan upah yang tinggi, upah yang lumayan tinggi. Terus kita lagi Allah musta'an. Jadi sampai itu kan dia bermalam, maka dia kan 24 jam kalau untuk bergantian lah menjadi. Iya. Baik, tentang tradisi iya benar. Tentang tradisi, Pak, tradisi kalau Bapak bilang di Aceh, ya, yakni tradisi orang yang kalau meninggal dunia nanti diundang Ustadz ke rumah, ya, dalam rangka berapa hari-hari tertentu ya, 7 hari ke 14 hari dan semisalnya. Kemudian nanti sang dai diberi upah, ya, dan itu upahnya besar ya, Pak, jutaan ya. Allah, jadi 1 malam 1 juta untuk, jadi kalau berapa, kalau 7 malam berapa juta, Pak? 7 juta. Iya. Ini sebenarnya teman-teman adalah sebuah tradisi yang awal mulanya sebagai masyarakat niatnya baik. Niatnya baik. Tapi kekeliruan adalah niat baik namun cara tidak tepat. Cara tidak tepat. Karena dalam Islam itu Pak, kalau urusan ibadah harus memiliki 2 syarat rukun penting. Ini pondasi penting nih. Apa itu? Niat baik, cara mesti benar. Nah, cara mesti benar. Nah, kalau niat bisa kita serahkan kepada Allah. Kalau dia lebih tahu kan niat kita baik Pak, niat kita mendoakan, niat kita bersedekah, kaji dan semisalnya. Dan itu bukan hanya di Aceh Pak, di mana-mana, di mana-mana. Kata kami di Padang juga ya. Kami di Padang juga demikian. Nah, tradisi seperti ini Pak, kalau kita melihat kepada nas-nas hadis, tidak ditemukan satupun riwayat bahwasanya Rasulullah SAW melakukan tradisi yang seperti itu. Ya, ini kalau sudah meninggal dunia, panggil seorang ustadz, nanti ada acara kajian di rumah, baca Quran, baca Yasin, dan semisalnya, kirim-kirim gitu. Ini tidak ada nas yang datang dari Nabi SAW, dan tidak pula ada athar yang menjelaskan para sahabat melakukan itu. Bahkan nih, Al-Imam Syafi'i, yang kita ini orang Indonesia secara umum mayoritas kan kita bangga dengan mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ar-Risalah, kitab Al-Um, ya, dalam kitab fikih beliau Al-Um itu cukup tebal. Kata beliau bahwasanya berkumpul-kumpul di rumah mayat setelah meninggal dunia, ya, dalam rangka untuk untuk memberikan makanan, sedekah dan semisalnya. Kata beliau, ini bagian daripada bagian daripada sifatnya meratapi mayat. Sementara dalam Islam, meratapi mayat adalah dosa besar. Dosa besar. Nah, oleh karenanya teman-teman, tradisi seperti ini nasihat untuk saya dan untuk saudara kita kaum muslimin yang kita sayangi mereka karena Allah SWT. Ini adalah tradisi yang tidak ada fondasinya dalam agama kita. Tidak ada fondasinya. Nabi SAW apakah tidak ada di masa Nabi orang yang meninggal dunia? Banyak Pak. Bukan hanya para sahabat, bahkan akribah,
Orang-orang terdekat Nabi pun meninggal dunia. Anak-anak Nabi meninggal dunia. Tapi ada tidak satu pun riwayat Nabi SAW kalau udah meninggal dunia, nanti pulang dari kuburan, ayo nanti datang ke rumah ya. Datang ke rumah kita bacakan doa, kita kasih makan dia, orang-orang yang datang. Ya, apalagi ngasih sewa orang yang membaca Quran dengan harga jutaan. Ini hal yang musibah di atas musibah. Kata orang pepatah kita, sudah jatuh, tertimpa pula oleh tangga. Sudah jatuh, tertimpa batu pula. Memberatkan. Dan banyak masyarakat kita orang-orang miskin. Nah, oleh karena tradisi ini teman-teman, hendaklah kita tinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada dasar, fondasi kita dalam Islam. Dan kita boleh tanya kepada ustadz-ustadz, dai-dai, tuanku, siapa saja mereka yang masih mengamalkan tradisi ini dalam rangka dengan meyakini ini adalah hal yang paten, bahagian daripada ibadah dalam Islam. Coba minta kepada mereka, datangkan satu hujah, tapi benar ya, hujah yang sahih. Dari hadis, ada di asar yang menunjukkan Nabi dan para sahabat melakukan hal itu. Andaikan itu ibadah, andaikan itu baik, tentu para sahabat, Nabi dan para sahabat yang akan melakukan. Iya, Nabi dan para sahabat melakukan. Namun hal itu tidak ada asar sampai saat ini tidak ada yang bisa mendatangkan. Ya, oleh karenanya perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak tepat. Hendaklah kita meninggalkannya. Kenapa? Karena bercanggah dari sisi hadis. Justru, Pak, yang datang dalam hadis adalah kalau orang meninggal dunia, Nabi SAW apa beliau lakukan? Beliau pernah memerintahkan kepada keluarga Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, meninggal di mana? Di salah satu perang Mu'tah. Ya, perang Mu'tah beliau Ja'far bin Abi Thalib syahid di situ. Maka beliau pulang ke Madinah, beliau bilang kepada para sahabat, "Isna'u li Abi Ja'far ta'aman." Hendaklah kalian membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Kenapa? Fa innahum qad atahum ma yushghiluhum. Yani mereka sedang ditimpa perkara yang menyibukkan mereka. Syahid dari hadis ini, hadis Sahih Muslim. Nabi mengatakan, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Berarti siapa yang bikin makanan, Pak? Siapa yang bikin makanan? Keluarga Ja'far atau orang luar? Orang di luar bikin makanan untuk keluarga Ja'far. Dan setelah itu mereka pulang. Tidak harus makan-makan bersama keluarga, apalagi mengadakan sedekah-sedekah. Ini tidak ada nas yang rutin dari apa yang dawali dari Nabi SAW. Bahkan para ulama Syafi'i, seperti Imam Syafi'i, dan ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bahwasanya jumhur madhab ulama-ulama Syafi'i menyatakan tidak ada namanya sedekah kaji. Transfer pahala, surat Baqarah, surat Yasin, surat Al-Kahfi, niatkan kepada ini, kata Imam Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir siapa? Penerus madhab Syafi'i, ulama Syafi'i, di bahwasanya tidak sampai sedekah pahala itu kepada mayat, dan beliau berdalil dengan firman Allah, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seorang manusia tidak akan memperoleh apapun kecuali apa yang mereka lakukan semasa dunia. Kalau sudah mati selesai urusan. Kecuali doa. Kalau doa lain. Kalau doa sabit dari hadis. Beda Pak ya, sedekah kaji dengan doa beda. Walaupun ini perkara yang khilaf di antara para ulama, tapi yang tradisi yang Bapak tanyakan tadi, wallahu alam, sejauh yang kami ketahui, ya, tidak ada nas yang menjelaskan tentang itu. Oleh karena tradisi ini hendaklah kita putus. Hendaklah kita putus. Demikian, semoga bermanfaat. Kita lanjut insyaallah di kelas berikutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.